Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya sedang berada di Panti Asuhan Eklesia, salah satu unit kegiatan sosial dari Yayasan Gita Eklesia. Panti Asuhan Eklesia saya dirikan pada tahun 2000 sebagai bakti saya bagi anak-anak korban konflik kerusuhan Ambon dan Maluku Utara pada tahun 1999 lalu. Lebih dari 20 tahun, Panti Asuhan Eklesia berdiri sebagai salah satu unit kegiatan sosial dari Yayasan Gita Eklesia. Dari panti asuhan ini, telah puluhan anak berhasil dientaskan menjadi sarjana dan hidup mandiri. Sahabat, saya saat ini ada bersama dengan anak-anak Panti Asuhan Eklesia, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada saya. Saya akan berbincang dengan beberapa dari mereka. Yang pertama, saya akan berbincang dengan Bram dan Kiki. Halo Bram dan Kiki nih. Halo Mom. Kiki sama Bram sudah lama ya di Eklesia? Udah lama jadi anaknya Momi. Kalau Kiki udah berapa tahun? Dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD sampai? Sekarang udah kuliah. Sudah kuliah semester? 5. Udah semester 5, sebentar lagi udah mau sarjana ini Kiki. Kalau Bram? Dari kelas 5 SD juga. Kelas 5 SD juga, tapi sekarang Bram baru kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, ya oke. Kiki dan Bram, nih kan di sini di Eklesia itu kan ketemu dengan banyak sekali saudara-saudara kalian yang berasal dari berbagai daerah. Kan di Eklesia ini kita jadi Indonesia mini ya. Ada dari Kalimantan, dari Bali, dari Sumatera, dari NTT seperti kalian, dan juga ada dari Papua, bahkan dari Jawa ya kan, Sumatera, semua pulau-pulau yang ada di Indonesia, pulau-pulau besar ada di Eklesia. Nah, kalian itu apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian lakukan untuk bisa membaur dengan saudara-saudara kalian ketika awal datang? Coba Kiki dulu. Kalau aku pasti awalnya sedih karena jauh dari orang tua pastinya. Tapi sampai sini. Tapi Kiki yang kehilangan ibu ya? Bapak. Oh, bapak sudah meninggal? Udah. Oh, bapak. Awal kesini pasti sedih awalnya, tapi pas sampai sini udah ketemu banyak saudara. Orang yang awalnya aku nggak tahu, tapi lama-lama tuh kayak, oh aku di sini tuh nggak sendiri gitu. Jadi kayak mungkin awalnya aku kayak apa gimana ya, jauh dari orang tua itu, tapi dari situ sampai sini, oh aku banyak saudara kok, jadi nggak usah takut. Jadi kayak mungkin dengan di sini aku bisa gapai cita-cita aku. Jadi nggak, awalnya sedih, tapi sekarang udah bisa menerima bahwa itu bagian dari iya. Sejarah hidup Kiki. Tapi dengan begitu kan Kiki bisa kuliah sekarang. Iya. Waktu berada masih di NTT, sempat nggak terpikir akan kuliah nantinya? Enggak sih. Enggak ya, dengan kondisi yang Dengan ada, apalagi papa sudah meninggal ya kan. Tapi dengan adanya di Eklesia, Kiki bisa sekarang udah ada bahkan di semester 5. Kiki ambil jurusan apa? Manajemen informatika. Manajemen informatika ya, sekarang udah semester 5. Nah, kalau Bram nih, Bram pertama datang apa yang dirasain? Ya pasti semuanya nangis ya, sedih gitu. Oh, sempat nangis ya Bram? Nangis. Kayaknya enggak deh, Nangis. Mungkin gak lihat Bram nangis. Nangis Atau tapi diam-diam. Diam-diam. Terus ya sama sih, lama-lama mulai akrab, mulai betah sama teman-teman, jadinya merasa bahwa saya tuh nggak sendiri, ada punya orang lain, punya saudara lain di sini. Jadinya ya lama-lama jadi nggak merasa sedih lagi gitu. Merasa sedih lagi gitu ya. Dan Bram juga
karena saudara-saudara dari berbagai daerah di sini udah jadi satu keluarga. Bahkan kakak-kakak sebagian yang ketika kalian pertama datang sekarang sudah jadi sarjana semua ya. Iya. Jadi dan dapat adik-adik lagi yang baru gitu, dan selalu seperti itu. Jadi saudaranya tambah banyak gitu. Nah, Kiki sendiri bercita-cita jadi apa? Cita-citanya ganti-ganti. Masih ganti-ganti. Tapi sih sekarang aku ingin jadi pengusaha sih. Oh, jadi pingin jadi businesswoman ya. Iya. Kalau Bram? Dulu pengen pengusaha, terus sekarang masih terombang-ambing gitu lah, Mam. Oh, masih belum bisa. Masih belum bisa nentuin, soalnya bingung. Masih bingung. Iya. Nanti kalau udah lulus SMA, rencana mau Pas. kuliah kemana? Kuliah, Mau kuliah atau mau kembali nih? mau kuliah. Oh, mau kuliah ya. Jadi akhirnya setelah ada di Eklesia, kalian bisa menemukan rumah yang baru ya. Iya. Nah, sekarang Momi mau tanya nih. Kalau menurut Kiki, apa arti Momi buat Kiki? Kalau aku pribadi, Momi itu penolong bagi hidup aku. Karena aku nggak tahu, ini takdir dari Tuhan. Dari semua orang di dunia ini, aku kayak bersyukur aja Tuhan bawa aku ke sini gitu. Jadi mungkin Tuhan kasih tunjuk ke Momi untuk mungkin milih aku, tapi dari berbagai banyak orang di dunia, kenapa aku gitu sama saudara-saudara di sini. Jadi aku mikirnya Momi itu penolong bagi hidup aku. Kalau buat Bram, karena sahabat Bram ini beda case ya. Jadi kalau biasanya anak-anak yang masuk ke dalam panti asuhan Eklesia yang kemudian menjadi anak-anak saya yang Tuhan titipkan itu melewati proses yang kita sebut intake proses yang agak panjang. Karena kami memiliki sistem dan memiliki persyaratan dan kriteria-kriteria yang tidak mudah gitu, karena paling sedikit mereka harus penyandang permasalahan sosial, tidak hanya satu gitu. Nah, tapi Bram ini agak berbeda karena saya yang memilih waktu itu. Jadi waktu Momi yang pilih Bram ya. Iya, Mam. Jadi waktu saya mengadakan kunjungan ke Kupang dengan salah seorang istri konglomerat lah Indonesia, tiba-tiba Bram itu yang seharusnya mengalungkan Ke tenunannya ya, kain Ya, tenun selendang. itu ke ibu pejabat tadi, ibu istri konglomerat tersebut, tetapi tiba-tiba Bram Malah ngasihnya kasih ke Momi. Kenapa waktu itu? Langsung aja gitu, jadi kayak punya feeling ya, langsung pingin ke Momi aja gitu. Kan Padahal waktu belum kenal belum kita. kenal kan, tapi waktu Bram mengadakan tari penyambutan ya waktu Iya, itu, benar. karena kita baru datang ke daerah itu, tiba-tiba kok Bram yang jadi pemimpin daripada tim penyambutan itu justru berbelok ngasihnya ke Momi kan, itu jadi sempat orang jadi loh kok Bram ngasihnya ke situ gitu. Jadi kan waktu itu sebelum penyambutan kan dibilang jadinya terserah mau kasih ke siapa gitu. Jadinya waktu narik gitu langsung Momi, padahal bagian belakang ya, aku langsung pengen kasih ke Momi aja, langsung aja gitu. Iya kan kamu sampai lewatin itu, Iya. sampai orang kan ngelihat loh ini yang depan malah dia ngasih ke Momi gitu. Tapi anyway dari situ Momi juga udah jatuh hati sih sama Bram sebenarnya. Jadi akhirnya Bram mau bilang, Bram mau nggak sekolah di Jawa ya kan? Ya, Dan ternyata Bram besoknya langsung bilang, orang tuanya Bram langsung bilang, Bram mau dong ikut sama Momi. Nah Bram ini anak yang khusus, jadi tidak melewati intake proses seperti saudara-saudara lainnya di panti asuhan Eklesia, karena saya sendiri yang meminta Bram untuk ada bersama Momi. Nah, setelah Bram punya banyak nih saudara-saudara, kan ada dari Jawa, dari Kalimantan, dari beberapa pulau tadi yang kita sebutkan gitu. Bram merasa seperti apa? Senang ya, pasti senang, terus merasa punya banyak teman gitu, jadi beruntung bisa di sini. Soalnya kalau masih tetap di NTT gitu nggak mungkin kenal sama orang-orang dari dari Pulau Kalimantan, terus dari Jadi Pulau saudara, Jawa, ya? punya teman dari Sulawesi, berbagai. dari Kalimantan, dari Maluku, Ya, dari gitu. Ambon, dari Mentawai, dari Bali, dari NTT
beda, semuanya ada di Eklesia jadi Iya, satu. Nah, sekarang mau tanya, kalian ini kan paling sering tampil ya? Iya. Nah, Iya, kayak iya. Kiki udah berapa kali tampil di Gedung Kesenian Jakarta? Apa sih yang Kiki rasakan ketika tampil dengan saudara-saudara Kiki di sana? Eh, senang karena nggak semua punya kesempatan itu. Jadi aku bersyukur Panti Asuhan Eklesia ini tuh karena kita pernah menang apa emang? Terkenal. Pernah menang apa? Nasional. Nasional, Itu. juara umum, Nah, itu. kita Porseni Panti. Jadi nggak semua panti di Indonesia itu punya kesempatan untuk tampil di Gedung Kesenian Jakarta, dan itu kita punya kesempatan itu. Jadi dan tidak hanya sekali iya, ya. tidak hanya sekali. Jadi kayak senang gitu bisa tampil bersama saudara Bersama yang teman-teman lain. dan dari Kita, yayasan lain ya. karena sahabat ya Yayasan Gita Eklesia yang salah satu unit kegiatan sosialnya adalah Panti Asuhan Eklesia pada tahun 2012 memenangi sebagai juara nasional pertama organisasi sosial berprestasi. Ya, waktu itu tingkat nasional kita menang ya. Iya. Nah, jadi Kiki itu bisa tampil di sana dan Kiki kan jadi bisa main musik nih. Iya. Kiki pemain keyboard, kadang main gitar gitu. Pernah nggak terpikir, oh kok saya di sini ternyata saya punya talenta bisa tersalurkan, saya punya bakat bisa terekspor dengan baik. Bahkan Kiki boleh dibilang udah agak profesional gitu, udah sering tampil di mana-mana dengan main keyboard, main gitar atau bass. Gitar. Nah, apa yang Kiki rasakan? Pribadi sih senang karena Tuhan kasih bakat itu kayak aku. Karena awalnya juga emang udah senang nyanyi tapi nggak kepikiran kalau akan bisa main musik. Tapi kalau di sini kan itu kayak turun temurun gitu loh, Bang. Ya, Jadi ada dari band kakak-kakak besar. itu harus ngajarin Iya. adik-adiknya. Jadi ya semua harus bisa main musik Iya. di sini karena kita pakai musik itu sebagai terapi ya. Iya, jadi diajarin sama kakak, oh siapa yang mau main musik nih, siapa yang mau belajar gitu. Aku langsung kayak belajar dulu, tapi pertama belajarnya gitar bukan keyboard. Oh, Gitar sama main Kak gitar. Keisha. Oh, pertama belajar sama Kak Keisha Iya, ya. abis itu baru sama kakak-kakak yang band besar lah. Oh, Ceritanya yang band band besar, besar band dulu. kecil. Band sedang Iya. gitu ya. Nah, Jadi awalnya tuh bisanya gitar, tapi lama-lama tertarik sama keyboard, jadi belajar keyboard. Malah sekarang jadi pemain keyboard. jadi pemain keyboard Iya. kan Kiki sekarang nggak pernah terpikirkan sebelumnya ya. Iya. Senang menyanyi waktu kecil tapi ternyata malah tersalurkannya sebagai pemain musik ya. Iya. Nah, kalau Bram sendiri dulu kan suka nari nih. Waktu mau ketemu Bram masih nari, tapi sekarang udah nggak jadi penari Bram. Ya udah nggak bisa nari malah. Oh, udah nggak bisa nari. Tapi masih bisa kemarin mau nonton di YouTube-nya kalian. Kan Oh, punya Senorita. YouTube. Apa Iya. nama YouTube kalian? Gita Eklesia Family. Yang mau lihat Bram nyanyi di situ. Oh, Senorita. Terus juga joget, nari juga kan, nari Senorita Dance. gitu, ada beberapa itu gitu. Dan YouTube kalian ternyata lumayan juga ya, Lumayan. diminatin Ya, gitu. ya. Nah, Bram apa yang masih diinginkan lagi? Pengen bisa musik sih. Pengen bisa musik. Sekarang belajar apa? Lagi belajar gitar. Lagi belajar gitar. Kenapa nggak belajar drum? Drum udah sempat belajar sih, tapi lebih suka gitar kayaknya. Oh, jadi sekarang belajar gitar sama siapa? Dulu awal diajarin sama Kak Keisha juga sih. Sama Kak Keisha juga Ya. ngajarin gitar. Terus Ya. setelah itu Terus setelah itu otodidak nanya-nanya ke kakak-kakak besar. Kak Kiki suka nggak ngajarin Bram? Kadang-kadang nanya gitu. Kadang-kadang nanya. Jadi sekarang udah bisa main gitarnya? Udah lumayan. Udah bisa tampil belum? Ya. Nah, nanti kita akan ke depan ya. Nah, sekarang Kiki dan Bram, apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman kalian di luar sana yang mungkin hidupnya tidak seberuntung kalian? Dalam artian begini, kalian hidup dan tinggal di panti asuhan kan nggak pernah jadi cita-cita. Tapi ketika di sini, oh ternyata panti asuhan bukan tempat yang salah. Ya. Dan menjadi satu pilihan yang ternyata di Eklesia kalian bisa menemukan, mengeksplorasi apa yang ada talenta di dalam diri kalian gitu. Nah, Kiki apa yang ingin Kiki sampaikan kepada sahabat-sahabat Kiki yang mungkin saat ini belum seberuntung Kiki? Untuk teman-teman yang mungkin saat ini nonton vlog ini, yang mungkin merasa kayak
kenapa hidupnya tuh nggak seberuntung orang di luar sana. Khususnya kita nih yang di Panti Asuhan Eklesia, mungkin kita juga nggak pingin ada di panti. Siapa sih yang pingin di panti kalau punya orang tua kan? Tapi dari situ aku secara pribadi kayak bersyukur karena kita di panti pun bukan ditelantarkan, bukan nggak diurus, tapi kita di sini tuh benar-benar kayak keluarga. Kita jadi keluarga yang awalnya kita nggak kenal, tapi pada saat kita di panti asuhan kita disatukan dari berbagai daerah, kita jadi saudara yang saling support gitu. Jadi kayak dia sedih, kita bisa kasih, oh ini loh, kamu nggak boleh kayak gini, kamu harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi kayak kita saling support. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalian harus bersyukur dengan, mungkin kalian punya orang tua, bersyukur. Karena secara khusus aku yang bapaknya udah nggak ada, aku juga awalnya sedih, tapi kayak ya semua orang kan meninggal gitu. Jadi bersyukurlah kalian yang masih kayak punya orang tua. Jadi jangan sia-siain orang tua kalian dan tetap semangat untuk gapai cita-cita kalian. Kalau Bram? Yang saya mau sampaikan untuk yang nonton video vlog ini, ya jadi perjalanan hidup kita itu semua memang kadang berat, beda-beda gitu, per orang beda. Jadi tetaplah semangat walaupun kita menganggap diri kita serasa paling terpuruk gitu. Jadi jangan pernah patah semangat dan terus berjuang. Gitu aja. Ya, jadi Mami juga berdoa kalian ke depannya bisa sukses. Amin. Nah, Amin. kalau kalian sukses nanti, ingatlah untuk menolong sahabat-sahabat kalian atau anak-anak yang mungkin tidak seberuntung kalian, walaupun kalian memiliki masa kecil yang kurang membahagiakan atau kurang menyenangkan, tetapi ketika kalian menerima itu dengan ikhlas, dengan ketulusan, dan bahkan bisa mampu mengemas trauma kalian menjadi prestasi, kalian juga nanti jangan lupa melakukan hal yang sama. Kira-kira kalian mau nggak? Harus mau. Harus Mau. dong. Ya, kalian udah bisa ngerasakan ya, Iya. bagaimana sih, karena kalian hidup dari pertolongan Tuhan, pertolongan kawan-kawan, semua yang ada di Eklesia, bahkan siapapun yang pernah ada membantu kita di sini, gitu ya. Jadi kalian juga harus nanti ketika kalian sukses, Mami selalu katakan kepada kalian, Mami nggak pernah bosan sampaikan, kalau sukses jangan untuk diri sendiri, tapi sukses adalah saat kita berharga dan berarti bagi orang lain, atau kita bisa membantu orang lain ya. Sukses terus buat Kiki dan Bram. Ya, dan jangan lupa jaga terus adik-adiknya ya. Iya. Siap. Nah, jadi kalau di sini sahabat, anak-anak yang sudah besar mereka harus bertanggung jawab dengan adik-adiknya yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau adiknya yang buat salah, kakaknya yang kena hukuman. Nah sahabat, kalau tadi saya berbincang dengan Bram dan Kiki mewakili anak-anak yang sudah sekolah SMA dan kuliah. Sekarang saya ada sama Beno dan Santia. Nah, Beno dan Santia, ini Santia kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6 Beno? Kelas 6. Oh, jadi kalian satu kelas? Iya. Iya. Oke, kalau Santia dari mana? Papua. Santia dari Papua. Kalau Beno? Dari Jawa. Dari Jawa. Oke, nah ini Beno sama Santia dari Papua sama dari Jawa ya. Beno dari Jawa, Santia dari Papua. Seneng nggak punya saudara dari berbagai-bagai daerah? Senang. Senang. Kalau Beno pertama datang kan, inget kan pertama datang di sini, Beno akhirnya bisa bergabung dengan saudara-saudaranya di sini. Beno seneng nggak sih tinggal di Eklesia? Senang. Apa yang bikin Beno senang? Karena banyak saudara. Jadi banyak saudara di sini. Ya. Iya kan, sebelumnya juga Beno banyak saudara. Sebelumnya kan Beno juga banyak saudara. Iya kan? Ya. Nah, terus sekarang di sini tambah banyak saudaranya. Ya, tambah. Tapi kakak-kakak suka jahat nggak sih? Sama Nggak. suka nakal nggak sama Beno? Nggak. Bener. Ya. Terus kakak-kakak ngapain aja kalau sama Beno? Nggak suka ngajarin nggak? Suka. Ngajarin apa? Yang baik. Terus ngajarin pelajaran juga? Ya. Tapi Beno suka jahilin kakak-kakaknya nggak? Enggak. Ah, yang bener. Katanya Iya. Beno suka jahilin kakak-kakak. Enggak. Enggak, bener ya? Ya. Nah, Beno cita-citanya jadi udah besar pengen jadi apa? Polisi. Oh, pengen jadi polisi. Supaya apa pengen jadi polisi?
Mau nangkepin orang? Iya, Hah? Siapa yang mau ditangkap? pencuri. Oh, nangkepin pencuri gitu ya. Iya, nanti Beno kalau udah jadi polisi yang baik ya. Ya, Nggak boleh tilang orang sembarangan. ya, Iya, kalau Santia nih, Santia dari Papua. Terus sekarang tinggal di Jawa di Eklesia, punya saudara, ada Beno dari Jawa, ada Sari dari Kalimantan, ada banyak kakak-kakaknya juga di sini dan ada adik-adiknya. Apa yang Santia rasa sih, Nak? Mempunyai teman-teman sama teman-teman yang banyak dan saudara, kakak-kakak juga Apa? Santia senang nggak? senang. Senang sekali. Ya, Terus bikin mau pulang nggak ke Papua? enggak. Kenapa? Karena nanti kalau udah selesai sekolah baru pulang. Oh, nanti kalau udah selesai jadi sarjana baru pulang ya? Iya, Santia cita-citanya jadi apa? pengusaha. Waduh, mau jadi pengusaha. Nanti bangun Papua ya? Iya. Papua dengan kekayaan alamnya nanti Santia pulang, udah sarjana, Santia jadi pengusaha di Papua. Amin. Nah, gitu. Nah, Santia kan Papua itu jauh ya. Iya. Dari situ terbang aja harus 3 jam lebih ya kalau ke Papua. Nah, Santia tuh kangen nggak sih sama Papua? Kadang kangen, kadang enggak. Oh, kadang kangen, kadang enggak gitu. Mana lebih enak waktu Santia tinggal di Papua atau waktu tinggal di Eklesia sekarang di Panti Asuhan? Di Eklesia, Apa yang bikin Santia ngerasa lebih enak tinggal di Eklesia sih? karena punya teman banyak bisa bermain bersama. Oh gitu. Jadi maunya main terus, nggak belajar nih? Belajar juga. Oh, belajar juga sama-sama gitu. Doa sama-sama, belajar sama-sama ya kan, ibadah Iya. sama-sama. Nah, Santia juga nanti bisa cerita bahwa walaupun tinggal di panti asuhan itu bukan berarti kita nggak bisa berprestasi, ya kan? Iya. Nah, Santia juga suka nari kan? Iya. Nari. Nah, Beno juga ini suka jadi model jadi di Iya. grupnya kakak-kakak ya. ya, Seneng nggak sih pengen jadi artis nggak? pengen. Oh, pengen jadi artis juga. Kalau Santia pengen jadi artis nggak? Iya. Nanti kita bikin film ya. Kita bikin film tentang perjalanan panti asuhan kita, Ya. gitu ya. Karena kan anak-anak di sini itu kakak-kakak kan dari berbagai macam daerah dan sebagian besar kakak-kakaknya juga sudah sarjana semua, udah hidup mandiri ya. Nanti Santia juga gitu. Tapi ngomong-ngomong, Santia sama Beno suka berantem nggak? Enggak. Enggak. Ah, yang bener. Iya. Sama Sari, sama yang lain, sama Jolince, sama teman-teman yang lain suka berantem nggak? Enggak. Enggak. Suka rebutan makanan nggak? Enggak. Enggak. Kalau waktu tampil nih, pernah tampil, Santia sama Beno sempat ikut nggak tampil di Jakarta? Jakarta enggak. Enggak. Beno belum pernah tampil di Jakarta? Enggak pernah. Santia juga belum? Enggak tahu, lupa. Wah, lupa. Masa belum pernah tampil waktu itu? Oh iya ya, nanti kita tampil ya kalau sudah selesai masa pandemi, udah selesai COVID, nanti kita akan latihan lagi, terus kita nanti tampil lagi di gedung kesenian Jakarta kayak kakak-kakaknya. Nanti nonton videonya kakak-kakak. Iya. Kan waktu tampil tuh luar biasa, kakak-kakak bisa tampil. Kalian juga nanti harus jadi anak-anak yang luar biasa, ya kan? Nah, Santia sama Beno pingin titip apa sama temen-temen tuh di yang nonton Santia sama Beno sekarang? Mau bilang apa? Ayo, mau bilang apa? Nah, kawan-kawan jangan sedih, harus terus berprestasi, belajar gitu. Nah, Santia ingin bilang apa nih sama temen-temennya dia lagi nonton nih, nonton Santia sama Beno saat ini? Jangan pernah menyerah. Waduh, jangan pernah menyerah ya, apapun yang kita hadapi dalam hidup. Buktinya Santia aja yang masih kecil, udah berapa tahun ya di sini Santia? Udah lama juga ya? Iya. Dari Santia masih, Santia masih kelas 1 ya waktu itu ya? Iya. Dari kelas 1 SD, sekarang udah kelas 6 SD. Waduh, Beno juga ya, kelas 1 SD, dari sekarang udah kelas 6 SD. Jangan pernah menyerah. Kalian aja yang masih kecil tetap bisa bersyukur ya. Kalau kawan-kawan di luar sana yang masih punya orang tua lengkap, mereka tidak bersyukur, berarti mereka tidak menghargai kehidupan, ya kan? Ya. Beno juga kan? Ya. Iya, harus
hidup harus bersyukur. Beno pengen apa bilang sama teman-teman yang lagi nonton Beno? Ya, kita harus menghargai orang tua. Terus kita juga jangan menyerah. Kita harus belajar dan jangan meninggalkan orang tua. Selalu lindungi orang tua. Jadi Beno suka kangen ya sama orang tua ya. Ya. Tapi kan di sini ada Momi ya kan. Ya. Terus Tuhan juga sayang sama Santia dan Beno ya kan. Iya. Sayang nggak sih sama Momi? Sayang. Ah, yang benar. Iya. Iya, Benar. benar. Kenapa sayang sama Momi? Karena sudah menganggap ini ibunya sendiri, Wah, ibu sendiri. Momi juga udah anggap Santia anak Momi, Beno juga ya kan. Nah, tetap harus semangat dalam hidup. Ya. Apapun itu permasalahan kita harus tahu bahwa Tuhan jauh lebih sayang untuk kita. Ya kan? Iya. Semangat ya. Ya. Iya. Tos dulu. Yes. Nah, sahabat, ini Beno dan Santia. Sebenarnya ada banyak anak-anak lain dengan masalah, persoalan, latar belakang yang sangat menyedihkan sebelumnya. Tapi di sini, di tempat ini, mereka bisa mengubah semua trauma mereka menjadi berbagai macam prestasi. Sahabat, itu bincang saya dengan sebagian dari anak-anak panti asuhan Eklesia. Masih banyak dari mereka dengan permasalahan, latar belakang, kehidupan masa kecil mereka yang sangat menyedihkan. Tetapi di tempat ini, mereka bisa mengubah trauma mereka menjadi berbagai macam prestasi. Sahabat, masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe.